Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kami. Amin. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Bukan rancangan sakit penyakit. Amin. Bukan rancangan hidup yang miskin kalah. Amin. Bukan rancangan Tuhan yang hidup ditindas oleh iblis. Tapi rancangan hidup masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan hidup yang penuh kemenangan. Amin. Karena kemenangan itu sudah Kau raih di kayu salib. Dan Kau mau supaya kami tinggal dalam kemenangan, Tuhan. Kau mau supaya kami hidup berkuasa sebagai anak-anak Allah. Oh Tuhan, mengalahkan musuh, mengalahkan sakit penyakit, mengalami hidup yang berkelimpahan itu, mengalami kerajaan sorga di bumi ini sama seperti uang kami nanti di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat rencana yang begitu indah dan luar biasa. Sekarang kami tahu itu jadi, biarlah dan itu jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami ini. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah melimpahkan hadirat-Mu dengan limpah di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami dibebaskan dalam hadirat-Mu. Kami bersekutu dengan Engkau. Kami semakin jatuh cinta kepada-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati waktu-waktu ini. Ada jamahan kesembuhan, kebebasan, kelepasan. Dan engkau setan, iblis, roh jahat, engkau kuasa-kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa. Kami perintahkan kau pergi setan, menyingkir dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Kami diberkati dan tidak bisa dikutuk. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Apa kabar saudara semuanya? Semua diberkati Tuhan? Semua sukacita? Firman Tuhan hari ini saudaraku, saudara harus mengambil tanggung jawab saudara untuk mujizat saudara. Amin. Saudara harus mengambil tanggung jawab untuk mujizat saudara. Apa maksudnya ini saudaraku? Kebanyakan orang tidak mengambil tanggung jawab untuk mujizatnya, tetapi berlari kepada orang lain untuk mujizatnya. Saudaraku, nggak salah misalnya kalau kita dalam keadaan sangat tertekan, amin. Kita misalnya hancur saudaraku, sangat tertekan, mengalami persoalan yang berat. Gak salah kalau kita mencari seseorang atau pergi kepada hamba Tuhan untuk minta didoakan. Amin. Tapi saudaraku, Tuhan tidak bermaksud cara hidup seperti ini menjadi cara hidup yang biasa bagi anak Tuhan. Amin. Oke lah kalau masih saudaraku bayi-bayi rohani, masih anak-anak secara rohani, gak apa-apa. Saudara, kalau anak-anak kan kita biasa sulangi, dikasih makan, amin. Tapi kalau sudah mulai dewasa dia saudaraku, dia bisa cari makan sendiri. Macam mana kalau misalnya macam saya bapak-bapak saudaraku dikejar-kejar harus disuapi? Hah? Ayo, saya lari ke sana kemari saudaraku. Sementara sudah berjenggot berjambak, kan gak lucu, amin. Paksa pula pakai rotan saudara, ya kan? Ayo berhenti, makan gak? Kalau sudah besar bisa cari makan sendiri, bisa buat nasi sendiri. Haleluya saudara. Tuhan tidak bermaksud kalau setiap ada masalah saudara sedikit-sedikit lari cari doa sama pemimpin kelompok sel atau kepada hamba Tuhan. Enggak. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan kita adalah imamat yang rajani. Amin. Di mana pula tertulis itu Pak? Apa pula artinya? Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9.
1 Petrus 2 ayat 9. Bersemangat. Goyang kanan kirinya, semangat. Haleluya. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan saudara adalah bangsa yang terpilih, orang-orang pilihan. Halo, saudara yang percaya kepada Yesus, saudara adalah orang-orang pilihan. Amin. Dan dikatakan lagi, imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Saudara sendiri bisa menghadap Tuhan untuk berdoa. Amin. Amin. Saudaraku tidak perlu bahkan minta pertolongan doa kepada hamba Tuhan. Saudara sendiri dengan iman saudara bisa sendiri menghadap tahta Tuhan. Coba kita buka dari 1 Petrus 2 ayat 9. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Dapat? 1, 2, 3 ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara butuh pertolongan dari Tuhan? Amin. 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 Saudara sendiri bisa menghadap tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Haleluya, saudara. Dalam perjanjian lama, hanya saudaraku imam besar yang bisa masuk dalam ruang maha kudus untuk menghadap tahta kasih karunia. Itu pun hanya sekali setahun. Kalau di luar, saudaraku, sekali setahun ini pada waktu yang tentukan, dia mati. Begitu mengerikan menghadap tahta Tuhan pada waktu itu. Amin. Tapi saudaraku, setelah darah Yesus dicurahkan di kayu salib, amin. Apa yang terjadi pertama kali waktu darah Yesus dicurahkan? Waktu Yesus mati, tirai bait suci terbelah dua. Amin. Selama ini apa yang menghalangi kita untuk masuk ruang maha kudus, menghadap tahta Tuhan, itu sudah dibuka lebar-lebar. Saya terlalu bersemangat. Itu sudah dibuka lebar-lebar, sehingga setiap kita, saudaraku, bisa masuk tahta kasih karunia. Jadi saudara harus mengambil tanggung jawab saudara sebagai imam-imam Tuhan. Saudara mengerti ini? Saudara harus mengambil tanggung jawab saudara untuk mujizat saudara. Gak perlu sedikit-sedikit, saudaraku, asal ada masalah, Pak, tolong doakan saya. Telepon nanti hamba Tuhan ini, telepon lagi hamba Tuhan ini. Enggak, saudara. Saudara dengan iman saudara, saudara bisa menghadap tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima pertolongan saudara pada waktunya. Coba katakan, saya adalah imam besar Tuhan. Saya bisa menghadap tahta kasih karunia. Untuk menerima pertolongan saya. Dari Tuhan langsung. Amin, saudara. Iya. Itu jabatan saudara, imam. Kadang saudaraku kita berdoa, Pak, kita serahkan semua tanggung jawab sama hamba Tuhan itu. Amin, saudaraku. Kalau gitu kapan saudara bisa bertumbuhnya? Amin, saudara. Jadi saudara harus belajar untuk mempercayai Tuhan untuk mujizat saudara. Saudara harus mengambil tanggung jawab untuk mujizat saudara. Jangan saudaraku bergantung kepada hamba Tuhan untuk mujizat saudara. Itu salah.
Amin, saudaraku. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi saudaraku, Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Bagaimana kalau misalnya saudaraku, kalau seorang anak sudah 30 tahun, tapi saudaraku misalnya masih saudaraku pakai pampers, masih kencing di celana, kira-kira bagaimana? Sedih hati orang tua itu, amin. Jadi saudara pun Tuhan mau saudara bertumbuh cepat dewasa. Saudara mengerti ini saudara? Saya pun sebagai hamba Tuhan tidak boleh membuat saudara bergantung kepada saya. Halo? Amin. Saudara lihat saya ini? Amin. Saya tidak bisa membuat saudara bergantung kepada saya untuk mujizat saudara. Tugas saya memperlengkapi saudara supaya saudara diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Saya mengajari saudara supaya saudara bisa berdoa untuk diri saudara, untuk mendoakan kesembuhan saudara, untuk berdoa untuk kesembuhan orang lain. Saya mengajari saudara supaya saudara bisa pergi mengusir setan. Haleluya, saudara. Saya tanya di sini, siapa di sini saudara bisa memperdamaikan orang kepada Kristus? Ayo. Seharusnya semua anak Tuhan bisa. Amin. Jangan nanti saudara berkunjung ke rumah sakit atau mengunjungi sanak saudara kita, saudaraku. Udah satu-satu napasnya. Saudara hanya mengunjungi, tidak memperdamaikan dia. Begitu saudara pikir, saudara tidak perdamaikan, meninggal dia. Nggak pasti keselamatan jiwa. Halo? Kan ngeri itu saudara. Saudara datang, saudara punya Injil. Saudara punya tugas pendamaian, bisa memperdamaikan dia dengan Tuhan. Tapi karena saudara nggak mau belajar atau mungkin tidak mau tahu, dia ke neraka. Haleluya, saudara. Kalau saudara berkunjung, beritakan Injil, layani dia, bawa dia, perdamaikan dia kepada Yesus. Supaya kalau dia meninggalkan dunia ini, dia pergi ke sorga. Gak ada penyesalan pada saudara. Amin, saudaraku. Itu tugas Pak Pendeta itu. Saya nggak bisa menjangkau semua keluarga saudara. Amin. Ada banyak orang saudaraku yang hanya saudara bisa menjangkaunya. Saudara mengerti ini? Hadiah terbesar untuk keluarga kita, saudara tahu apa? Bukan pisang yang saudara bawa waktu dia sakit. Saudaraku, waktu orang sakit semua kita bawa, amin. Yang pisang lah, roti lah, nggak selera dia makan. Waktu sehat maunya bawa itu, amin. Ini lagi nggak selera dia, semua kita bawa. Sampai saksang lah, bayi panggang semua kita bawa situ, saudara. Saudara tahu hadiah terbaik kita bawa apa? Injil. Saudara perdamaikan dia, setelah itu saudara doakan dia untuk menerima kesembuhan. Sehingga kalaupun dia berangkat ke sorga, tidak ada penyesalan. Saudara yakin 100% dia pulang ke sorga. Itu saudara minimal harus tahu. Haleluya. Jadi jangan hanya berkunjung aja, enggak. Ayo amang inang atau tulang apa panggilan saudara sama dia. Saya mau berdoa. Saya mau mengajak amang untuk mempercayai Yesus. Supaya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita punya kepastian. Amin, saudaraku. Harus berani. Saudara yang berani mendoakan orang siapa? Yang sakit? Yang kerasukan setan? Yang lain mana? Atau bagian saudara yang kerasukan? Haleluya, saudaraku. Saudara harus bisa berdoa paling tidak minimal untuk diri saudara. Ketika saudara sakit, saudara bisa melawan penyakit itu. Ada gangguan setan, saudara bisa mengusir setan.
Jangan sedikit bergantung sama hamba Tuhan. Amin, saudara. Itu tidak alkitabiah. Amin. Saudaraku, saya ini bukan hamba Tuhan yang mempunyai karunia kesembuhan. Amin. Saya tidak punya, saudaraku, saya tidak merasa saya punya karunia kesembuhan, karunia mengadakan mujizat, enggak. Saya melayani dengan iman. Amin, saudaraku. Saya melayani dengan iman. Saya mengajarkan firman Tuhan kepada seseorang, lalu melalui imannya kepada firman atau kepada Tuhan, dia bisa menerima kesembuhannya sendiri. Itu jenis pelayanan saya. Haleluya, saudaraku. Kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, Tuhan berkata, "Hai ibu, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyembuhkanmu." Pelayanan saya seperti itu. Saya melayani firman Tuhan supaya oleh iman saudara kepada firman Tuhan, saudara sendiri bisa menerima kesembuhan saudara. Amin, saudaraku. Itu makanya kalau saudara perhatikan, kalau saya melayani orang, setelah saya doakan saudaraku, saya suruh dia untuk memperkatakan firman Tuhan, saya suruh dia untuk mengusir setan, saya suruh dia untuk mengusir penyakit. Supaya apa? Supaya dia juga bertanggung jawab untuk kesembuhannya. Supaya dia juga dengan imannya kepada Tuhan menerima kesembuhan itu sendiri. Bukan hanya melalui iman saya. Halo? Saudara di sini? Amin. Ya. Saya tidak membuat saudara bergantung kepada saya. Itu salah. Amin, saudara. Coba kita lihat contohnya di mana. Kita buka, saudaraku, dalam Markus pasal 5. Mengenai perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 25. Semangat. Amin. Saudara harus datang ke gereja, paksa diri saudara fokus. Supaya jangan sia-sia saudara datang ke sini. Amin, saudara. Markus pasal 5 dari 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini, saudaraku, haid yang tidak berhenti-henti. Amin. Saudara bayangkan kalau orang haid, ya setelah berapa hari berhenti. Ini enggak, saudaraku, haid dia enggak berhenti-berhenti selama 12 tahun. Luar biasa ya. Saudara bayangkan, saudaraku, darah yang terus keluar selama 12 tahun. Saya bayangkan, saudaraku, dia penderita anemia berat. Amin. Kalau saudaraku dia mau bangkit berdiri pun itu macam goyang dunia ini. Sakit parah. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Seharusnya kalau habis uang kita sembuhlah, ya, amin. Maunya kita kalau berobat sama dokter, maunya kalau sembuh baru bayar. Ini enggak, saudaraku, udah habis uang enggak sembuh juga. Haleluya. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Oke. Bagian saya dalam pelayanan, saya menyampaikan berita-berita tentang Yesus. Amin. Saudaraku, saya bayangkan perempuan ini sudah tergeletak di tempat tidurnya, di ranjang kematiannya. Harta sudah terjual, sawah sudah terjual, ada mobil sudah terjual, semua sudah terjual. Mungkin sudah numpang-numpang di rumah saudara-saudara. Amin. Lalu, saudaraku, satu hari ada yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Amin. Hei, Yesus menyembuhkan. Aku melihat Yesus membangkitkan orang mati. Aku melihat Yesus menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, mencelikan mata orang buta.
Lalu saudaraku, imannya bangkit. Haleluya. Dia berkata, inilah pengharapanku yang terakhir. Saya harus berjumpa dengan Yesus itu. Bagian saya dalam pelayanan adalah menyampaikan kabar baik tentang Yesus kepada saudara. Supaya melalui kabar baik itu, iman itu timbul dari mana? Mendengar berita, kabar baik, firman Kristus. Amin. Bukan firman Tuhan. Hukum Taurat itu juga firman Tuhan. Tapi dikatakan mendengar tentang firman Kristus. Segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Kristus. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, setelah dia mendengar kabar baik tentang Yesus, apa yang dia perbuat? Apakah dia tetap tinggal di tempat tidur ranjang kematiannya? Tidak. Enggak. Dia mengambil satu tanggung jawab. Amin. Coba katakan, dia mengambil tanggung jawab. Dia mengambil tanggung jawab. Kalau saya pikir saudaraku, kalau dia berkata, nanti aku tunggu Yesus lewat depan rumah ini, nanti aku panggil dia. Kalau dia mengatakan demikian, orang-orang pasti mengerti. Amin saudaraku. Orang-orang pasti mengerti. Iyalah, sudah 12 tahun dia seperti itu. Orang pun sudah berbelas kasihan. Amin. Tapi satu hal saudaraku, dia mengambil tanggung jawabnya. Apa saudaraku? Dia mulai bertindak dengan iman. Saudara mendengar kabar tentang Yesus, iman saudara bangkit. Satu hal lagi saudaraku, iman itu harus ditindakkan. Perhatikan saya, iman harus ditindakkan. Amin. Coba katakan, iman harus ditindakkan. Iman harus ditindakkan. Amin. Amin. Coba kita buka saudaraku, kitab Yakobus 2. Ini prinsip-prinsip tentang iman yang harus saudara mengerti. Yakobus 2 dari 14. Perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, sengaja tidak kita lampirkan di atas firman Tuhan supaya saudara belajar buka Alkitab sendiri. Amin. Yakobus 2 dari 14. Dapat? Semua dapat? Oke, 1, 2, 3 ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Percayanya aku Tuhan itu menyembuhkan. Ayo aku bertindak. Malas aku. Masih sakit kurasa. Ngertinya Tuhan itu. Itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang mati. Perempuan ini memiliki, saudaraku, kita balik lagi ke Markus 5 tadi. Markus 5 dari 27. Perhatikan kanan kiri saudara kita ya. Kita baca Markus 5:27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini, saudaraku, tidak tinggal tetap tidur di tempat tidurnya. Dia mulai bertindak. Dia mulai melangkah. Ini iman yang hidup. Amin. Itu makanya saudara, ketika saya sudah mendoakan saudara saya suruh untuk bertindak. Saya suruh saudara lari-lari. Saya suruh saudara menyatakan kesembuhan saudara.
bilang ngertinya Tuhan itu Pak, taunya dia. Ya Tuhan tahu, tapi Tuhan menuntut tindakan saudara. Dari mana saudara nampak beriman? Dari tindakan saudara. Amin. Bagaimana saudaraku kalau saya bilang, saya lapar kali ini, sate ekor gajah pun bisa kumakan ini. Tapi lalu disediakan saudaraku hidangan, sepiring nasi, seperempat pun nggak habis. Kira-kira betul nggak saya lapar? Enggak. Kecuali saudaraku dihidangkan hidangan satu panci, saya habiskan semuanya. Lalu saudara berkata, memang betul dia lapar. Haleluya saudara. Jadi dari mana nampak iman kita? Dari tindakan kita. Tunjukkan kepada Tuhan iman saudara melalui tindakan saudara. Jangan pasif. Saudara mengerti ini saudaraku? Contoh bagaimana dia mencari Yesus? Ditanyanya, di mana Yesus? Orang bilang, di pajak sana dia, ada KKR. Lalu saudaraku, dia mulai merangkak mencari Yesus. Amin. Dia nggak tinggal tetap di tempat tidurnya. Dia mulai merangkak. Apakah waktu dia mulai merangkak dia sudah sembuh? Belum. Dia masih merasakan kesakitan, masih pening luar biasa. Mungkin saudaraku kan waktu itu banyak orang mengelilingi Yesus. Dia harus menerobos. Mungkin kena pijak tangannya. Karena saudaraku dia nggak bisa berdiri. Dia merangkak itu. Amin. Tapi dia berkata, hari ini aku harus sembuh. Amin. Saudara pun demikian. Saudara harus bertekad, hari ini hari kesembuhan saya. Saya sudah muak dengan penyakit ini. Saya sudah bosan dengan penyakit ini. Hari ini saya harus berjumpa dengan Yesus, apapun bayarannya. Lalu dia mulai bertindak. Halangan rintangan diterobos. Minggir. Kena pijak tangannya, kena pijak kakinya. Mungkin saudaraku kena sepak mukanya. Dia terobos terus. Apa katanya? Asal kujamah, 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pertama, iman harus ditindakkan. Yang kedua, iman harus diperkatakan. Coba katakan, iman harus diperkatakan. Iman harus diperkatakan. Kenapa iman harus diperkatakan? Karena begitulah cara kerjanya. Haleluya. Saya tanya saudara, zaman Adam sudah ada listrik enggak? Hah? Sudah. PLN yang belum ada. Kalau listrik sudah ada. Petir saudaraku, kilat itu listrik. Lompatan elektron katanya kalau saya nggak salah ya kan. Apakah sudah ada listrik sejak zaman Adam? Sudah. Tapi apakah mereka sudah pakai lampu PLN? Belum. Kenapa? Karena mereka belum menemukan hukum yang mengatur bagaimana listrik bekerja. Amin saudaraku. Amin. Baru setelah abad-abad ke-19, awal-awal abad ke-20, orang mulai menemukan cara kerja listrik. Bukan listrik belum ada, sudah ada. Setelah orang bisa menemukan cara kerja listrik, saudaraku, lalu orang mengambil manfaat dari listrik. Amin. Saya ajari saudara kesembuhan, kenapa? Karena sedikit banyak saya mengerti bagaimana hukum yang mengatur bagaimana kesembuhan bekerja. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya suruh saudara memperkatakan firman bertindak? Karena itulah hukum yang mengatur bagaimana kesembuhan bekerja. Saya mengerti itu, saya ajari saudara. Ketika saudara bekerja sama dengan hukum itu, saudara mengalami kesembuhan itu. Biasanya kebanyakan orang saudaraku yang saya suruh memperkatakan firman Tuhan, mengusir penyakit, pasti sembuh. Yang agak jogal saudaraku nggak percaya, yang susah dikasih tahu, biasanya nggak sembuh. Kok gitu Pak? Karena begitulah cara kerjanya. Amin. Haleluya.
Haleluya saudaraku. Kerajaan surga itu saudaraku bukan sesuatu yang gelap, enggak. Tuhan sudah berkenan menyatakan firman-Nya kepada kita. Amin. Dari firman-Nya kita tahu bagaimana kerajaan surga itu bekerja. Haleluya. Haleluya. Lalu perempuan itu mulai memperkatakan, "Ku jamah jubah Yesus, aku sembuh." Dia tidak mengatakan, sebentar lagi matilah aku ini, matilah aku sekali ini, matilah aku. Aduh, sakit kali kurasa ini. Amo, macin naik. Tidak. Haleluya. Haleluya. Aku pasti sembuh. Aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Amin. Aku patahkan kuasa kematian. Aku perintahkan penyakit pergi. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara harus mengambil tanggung jawab untuk mujizat saudara. Amin. Jangan bergantung sama pendeta. Haleluya. Supaya apa? Supaya nanti ketika saudara diserang penyakit, saudara bisa dengan iman saudara menanggulanginya. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Adakah Yesus berdoa untuk dia? Tidak. Yesus bahkan tidak berdoa untuk dia. Melalui perkataannya, melalui tindakannya, dia mengambil kesembuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Lalu apa reaksi Yesus? Ayat 32. Jadi perhatikan ya, Yesus pun bahkan tidak berdoa untuk perempuan itu. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 sama-sama, 1, 2, 3 ya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pelayanan saya jenis ini, saudara. Saya mengajari firman Tuhan dengan seksama kepada saudara. Amin. Supaya saudara mulai mengerti kehendak Tuhan. Lalu saudara mulai mendapat iman, bangkit iman saudara. Lalu dengan iman saudara, saudara menerima kesembuhan bagi diri saudara sendiri. Saya bukan hamba Tuhan yang memiliki karunia kesembuhan, enggak. Amin saudaraku. Itu makanya kadang saya mengajarkan firman Tuhan kepada satu orang bisa sampai 2 jam, 3 jam. Kenapa? Sampai dia mengerti bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia dan Tuhan sudah menyembuhkan dia. Haleluya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu sudah menyembuhkan engkau. Perempuan ini mengambil tanggung jawab untuk mujizatnya. Tuhan mau iman saudara yang menyembuhkan saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Apakah salah Pak kalau saya pergi kepada hamba Tuhan yang memiliki karunia-karunia kesembuhan? Tidak salah. Tapi saudaraku, kalau misalnya beginilah contohnya. Saudara mencari seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia kesembuhan, amin. Misalnya di KKR di Medan. Lalu saudara datang terlambat. Dia sudah berangkat ke Jakarta. Halo? Apa saudara nyusul lagi ke Jakarta? Oke lah, kalau saudara nyusul, rupanya dia sudah sampai di Kalimantan. Apa saudara mau ikut terus? Kuat uang saudara. Amin saudaraku. Dan karunia itu tidak selalu bisa terjadi. Beda dengan iman. Amin. Dengan iman saudara, kapan saja saudara bisa menerima kesembuhan saudara. Dengan iman kapan saja saudara bisa mengusir setan. Ada memang hamba Tuhan yang punya karunia membedakan roh, karunia pelayanan pelepasan. Amin saudaraku. Tapi kalau hanya menunggu dia baru saudara mendoakan orang, melepaskan orang yang kerasukan setan, ya terlambatlah. Saudara mengerti ini? Udah gini-gini dia saudara, udah kerasukan 3 hari 3 malam.
Dan telepon hamba Tuhan tuh, di mana Pak? Masih di Jakarta pelayanan katanya. Saudara di Medan. Amin. Tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Mereka mengusir setan demi namaku, setan pergi. Itu bisa dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Saudara harus mengambil iman saudara. Saudaraku melatih iman saudara. Saudara harus mengambil tanggung jawab saudara. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, mulai hari ini jangan sedikit-sedikit nanti asal ada masalah saudara, telepon hamba Tuhan, telepon pendeta. Oke, sekali-sekali nggak Pak. Haleluya. Tapi seperti saya katakan tadi, saudara harus bertanggung jawab untuk mujizat saudara. Itu makanya saya ajari saudara bagaimana menerima mujizat saudara. Amin. Bagi saudara yang saya berikan misalnya rekaman atau kertas saudaraku yang berisi firman Tuhan untuk saudara perkatakan, mulai perkatakan terus. Amin. Saudaraku, ketika mulai misalnya saudara didoakan, saudara mendoakan diri saudara, misalnya terjadi 30% kesembuhan, mulai syukuri. Haleluya. Saya pernah mendengar ada kesaksian seorang hamba Tuhan saudaraku, dia berdoa untuk orang yang di kursi roda, sama sekali nggak bisa berdiri, sama sekali nggak bisa berjalan. Lalu didoakan, amin. Setelah didoakan, berjalanlah ibu ini, berjalan keluar dari kursi rodanya. Tapi dia bilang dia tidak bisa berdiri. Haleluya. Dia sudah bisa berjalan, tapi saudaraku dia nggak bisa lama berdiri menahan tubuhnya. Dia mulai bersungut-sungut. Bukannya bersyukur dia sudah bisa keluar berjalan dari kursi rodanya, dia bersungut-sungut karena belum bisa lama berdiri. Lalu kembali lagi dia ke kursi rodanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia sakit terus. Kenapa? Nggak tahu bersyukur. Amin. Saudara doakan, dalam nama Yesus penyakit pergi. 30% terjadi kesembuhan. Mulai syukuri, Tuhan terima kasih sudah terjadi manifestasi kesembuhan. Doakan lagi, perintahkan lagi. Terjadi 50%. Terima kasih Tuhan. Aku percaya aku sudah sembuh. Terus kesal lagi, amin. Amin. Sampai terjadi 100% kesembuhan. Saya rasa saudaraku kita perlu banyak belajar bersyukur. Haleluya. Haleluya. Jangan bersungut-sungut untuk apa yang belum kita miliki. Syukuri dulu dari apa yang sudah kita miliki. Amin. 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 Katakan kanan kirinya, syukuri apa yang sudah kau miliki. Amin. Saudaraku, banyak orang tidak melatih imannya. Banyak orang tidak mengambil tanggung jawab untuk kesembuhannya. Contohnya macam mana? Kalau misalnya sakit kepala sedikit, saudaraku, udah langsung beli obat. Saya nggak nyebut nama obatnya ya, nanti saya bisa disomasi pula, saudara. Melalui pengacara-pengacara yang mana itu. Obatnya tit. Amin. Saudara sakit kepala, langsung beli obat. Flu, beli obat. Kapan saudara mulai mempraktekkan iman saudara? Halo? Kenapa saudaraku kita nggak mengalami kesembuhan? Ada gantungan kita yang lain. Ada kepercayaan kita yang lain selain hanya percaya pada Yesus. Orang yang saudaraku bayar BPJS kelas 1 pula ya kan? Sedikit sakit, istirahat di rumah sakit. Aduh, cara berpikir apa saya pikirin? Jadi manja. Malas manja grup. Halo?
Dahaga malas manja grup. Sedikit pening, daripada kan sayang sudah dibayar. Bagus, masuk rumah sakit kelas 1. Kapan saudara mulai mempraktekkan iman saudara? Amin. Amin. Saya sakit kepala, saudaraku, saya perintahkan. Sakit kepala, saya kutuki, saya perintahkan kau pergi. Sakit perut mencret-mencret, saudaraku, apa saya bilang? Hai mencret, saya kutuki kau. Saya perintahkan kau pergi. Berhasil Pak, berhasil. Kau nggak berhasil sekali 2 kali, sampai berhasil. Amin. Jangan berhenti sampai berhasil. Amin. Kenapa saya nggak sembuh Pak? Ya saudara berhenti sebelum sembuh. Amin. Haleluya. Sebelum sembuh udah nggak ya sembuh itu. Ya nggak terjadi. Haleluya saudara. Berapa banyak uang bisa dihemat? Lagi pula kalau saudara banyak makan obat, nggak bagus untuk ginjal saudara. Halo. Kelamaan saudara banyak makan obat, saudaraku, telinga saudara bisa tuli. Saya nggak suka, saudaraku, kenapa kalau flu makan obat? Karena kalau saya makan obat itu, telinga saya macam tertutup. Hidung saya macam tersumbat. Nggak betul ini saya bilang. Ya udahlah, ada yang cara yang gampang. UBB oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Kutuki. Amin. Sampai sembuh. Amin. Jangan berhenti sebelum sembuh. Haleluya. Kalau saudara tidak berhenti sampai sembuh, keberhasilan saudara 100%. Amin, saudara. Kan saudara sudah pernah dengar cerita saya mengenai dukun yang menurunkan hujan itu? Kenapa dia bisa punya rekor 100% menurunkan hujan? Karena saudaraku, dia menari untuk menurunkan hujan itu sampai hujan berhenti, sampai hujan turun. Kalau perlu untuk menari sampai hujan turun sama 3 jam, dia akan menari 3 jam. Kalau perlu untuk menurunkan hujan, dia menari selama 12 jam, dia akan menari 12 jam. Kalau sampai 24 jam, dia menari 24 jam. Maka gak heran, rekornya 100%. Banyak kita berhenti sebelum berhasil. Kenapa? Ketika saudaraku kita berdoa, tidak langsung terjadi kesembuhan. Mulai tawar hati kita. Mulai gak percaya. Enggaknya sembuh itu. Udahlah, obat aja. Enggaknya salah. Nggak salah, Tuhan mengasihi saudara. Tapi kapan saudara mempraktekkan iman saudara? Amin. Amin. Kalau sakit kepala, flu, saudara nggak berani saudaraku mendoakannya untuk memerintahkannya. Bagaimana nanti kalau suatu hari kanker mengetok depan pintu? Salom mas katanya. Kanker salom, kanker salom katanya. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara tahu kenapa Tuhan memilih Daud, saudaraku? Salah satu alasannya kenapa? Daud untuk melindungi dombanya, dia berani berhadapan dengan beruang dan singa. Kalau saya, saudaraku, kalau saya punya domba, kambing domba gembalaan, anak saya gembalanya, saya tidak akan mau anak saya mempertaruhkan nyawanya untuk domba. Saudara mengerti? Saya udahlah nggak apa-apa, seekor 2 ekor dimakan beruang daripada anak saya yang mati, baguslah domba itu. Mengerti saudara ini? Amin. Tapi Daud beda. Untuk menyelamatkan domba yang sudah di mulut singa atau di mulut beruang, dikejarnya beruang itu, dikejarnya singa itu, ditariknya janggutnya, dihantamnya saudaraku, dibunuhnya. Amin. Makanya ketika berjumpa dengan Goliat nggak takut dia. Udah biasa. Ini mainanku sehari-hari ya, Goliat ini pikirnya. Singa beruang pun nggak biasa dia hadapi ini.
Kau lihat ini pun sebentar lagi sama yang macam beruang ini ku bikin nanti. Imannya sudah terlatih. Amin. Otot imannya sudah terbentuk. Amin. Amin. Jadi ketika raksasa mengetok, nggak terkejut lagi dia. Iya. Udah biasa nih. Amin, saudaraku. Nggak ada ketakutan sedikit. Saudara pun demikian. Amin. Jangan sedikit-sedikit lari kepada obat. Sedikit-sedikit saudaraku masuk rumah sakit. Haleluya. Haleluya. Saya rasa Pak Dele kemarin nanya ya, kenapa nggak selalu sembuh Pak? Saya bilang ya, mungkin karena Bapak masih punya uang. Saya sudah berdoa untuk kesembuhan, kenapa nggak selalu sembuh? Saya bilang karena Bapak masih punya uang. Coba Bapak nggak punya uang lagi. Amin, saudaraku. Satu-satunya pengharapan kita hanya Yesus. Kalau nggak berharap sama Yesus, mati. Berharap sama uang, ke dokter, beli obat, nggak ada lagi uang. Satu-satu pilihan hanya Yesus. Saudara pasti sembuh. Tadi saudaraku, banyak berhala kita yang lain, banyak kepercayaan kita yang lain. Amin. Sore berkati sejauh ini. Haleluya. Kita buka saudaraku Markus 9. Ayat 20 sampai 23. Saya harap saudara mengerti mengenai firman Tuhan ini. Amin. Ini mengenai seorang anak yang kerasukan setan. Markus. Saudaraku, Bapak itu tadi melemparkan tanggung jawabnya semuanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau kau sanggup menolong kami, tolonglah kami. Udah gak sanggup lagi aku ini. Amin. Dia mau melemparkan semua tanggung jawab kepada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku, Tuhan kembalikan tanggung jawab itu kepadanya. Memang bagiku gak ada yang mustahil, kata Tuhan. Amin. Itu kebenaran. Tapi ada juga kebenaran yang sama. Bagi saudara yang percaya kepada Tuhan pun, segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Amin. Jadi saudara harus percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi saudara. Amin. Saudara harus mengambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab untuk percaya itu saudara harus ambil. Jangan serahkan semuanya pada Tuhan. Ya, kalau memang Tuhan mau menyembuhkanku, sembuhkannya aku nanti. Gak begitu caranya. Saudara gak akan sembuh kalau begitu. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya. Amin Tuhan. Sekarang aku mengambil tanggung jawabku. Sekarang aku melatih imanku. Haleluya saudaraku. Saudara mulai melatih. Saudara memerintahkan sakit penyakit pergi. Setan roh jahat, aku perintahkan kau pergi. Hai kau sakit penyakit, sakit mata, sakit apa lagi? Sakit hati, depresi, tertekan, stres, aku perintahkan kau pergi. Di dalam rohku yang lahir baru, aku sudah memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. 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 Saudara sakit perut, kutuki sakit perut itu. Apapun yang membuat perutku sakit, mencret-mencret, aku kutuki. Kuman, virus, bakteri yang menyebabkan aku sakit, aku kutuki kau. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara harus ambil tanggung jawab itu. Saudaraku, kalau saya pikir-pikir, kalau saya tidak mengambil tanggung jawab untuk saya, untuk kesembuhan saya pikir sudah banyak sekali penyakit bersarang di tubuh saya. Teman saya pernah bertanya, Bram, kau segemuk itu apa nggak pernah tensi tinggi? Saya 100 kilo ini, saudara, 100 kilo lebih. Walaupun nampaknya ya
Tetap menawan, amin. Haleluya. Walaupun nampak dari samping agak langsing kan gitu. Apalagi dari jauh sekali sudah. Haleluya. Haleluya. Karena saudaraku sering saya mengalami sakit di punggung atau apalagi di pinggang, di perut. Saya usir selalu itu. Amin. Saudaraku perhatikan, penyakit itu biasanya kan datangnya kecil dulu. Saudara nggak ada yang rematik, langsung rematik parah kan? Awalnya kan ngilu-ngilu sedikit. Nah, tapi masalahnya saudaraku, kenapa jadi lama-lama jadi rematik parah? Karena saudara belajar menerimanya. Mama si Hanu pun biasanya itu. Wajarnya umur segini kena sakit ini. Wajar. Saudaraku, tidak wajar bagi kita anak Tuhan untuk sakit. Amin. Yang wajar bagi saudara, saudara sehat. Yes. Karena penyakit saudara sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Saudara mengerti? Haleluya. Segala penyakit, segala kelemahan saudara sudah ditanggung Yesus kayu salib. Jadi jangan katakan wajar. Saudara mulai menerima. Saudara mulai hidup dengan itu. Saudara terbiasa dengan itu. Lama-lama jadi parah. Mau waktu terasa sedikit, langsung usir. Amin. Sakit-sakit kepala sedikit, langsung usir. Tapi orang dunia Pak, sakit-sakit. Iya, itu mereka, gak kenal Tuhan. Beda dengan saudara. Amin. Saudara roh Tuhan tinggal dalam saudara. Amin. Saudara memiliki kuasa dari tempat maha tinggi. Beda. Amin saudaraku. Amin. Nah, jenis pelayanan saya seperti ini. Mengajari saudara firman Tuhan, saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara menerima iman, lalu saudara melatih iman saudara. Ini jenis pelayanan saya saudaraku. Saya juga menyuruh saudara mengambil tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab saya untuk mendoakan saudara. Haleluya. Haleluya. Lalu apakah ada halangan terbesar untuk kesembuhan? Ada banyak hal, saudaraku, tapi penghalang terbesar untuk kesembuhan adalah ketidakpercayaan. Amin. Kita buka Markus 6 ayat 6. Masih bersemangat? Sedikit lagi saudaraku ya. Markus 6 ayat 6. Ayat 5. 8. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Perhatikan, ini Yesus sendiri. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak bisa mengadakan satu mujizat. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Yesus saja saudaraku, kita baca 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Di mana-mana saudaraku, orang lumpuh bangkit berdiri, buta melihat, segala macam orang mati bangkit. Tapi di Nazaret, di kampung halamannya saudaraku, Yesus tidak bisa mengadakan satu mujizat. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Jadi ketidakpercayaan bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Itu makanya saya suruh saudara untuk percaya. Itu makanya saya suruh saudara memperkatakan firman Tuhan, untuk mengusir semua ketidakpercayaan itu. Amin saudaraku. Saya perhatikan orang yang susah untuk menerima kesembuhan adalah orang yang susah sekali untuk percaya. Bahkan Tuhan Yesus nggak bisa menyembuhkan dia. Kalau Tuhan Yesus pun tidak bisa menyembuhkan dia, apalagi saya. Jadi saudaraku, jangan taruh semua beban itu kepada hamba Tuhan. Amin. Saudara pun harus ambil tanggung jawab saudara. Yang didoakan pun harus punya iman. Amin.
Itu makanya saudaraku kalau kita melayani, biasakan sampaikan firman Tuhan dulu. Haleluya. Haleluya. Perhatikan, saudara pelayan-pelayan jangan melayani hanya apa saudaraku? Omong aja. Ngerti saudara? Amin. Saudara melayani, buka Alkitab. Amin. Tunjukkan dia firman Tuhannya. Coba katakan, kalau saya melayani, Kalau saya melayani, saya harus tunjukkan firman Tuhan. saya harus tunjukkan firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan bilang kata Bapak Pendeta Sianu, kata Bapak Pendeta Sianu. Gak ada otoritasnya kalau saudara ngomong begini. Nah begitu saudara buka firman Tuhan, saudara tunjukkan ini firman Tuhan. Perkataan saudara-saudaraku didukung oleh kerajaan surga. Amin. Ada otoritas di situ. Amin. Jadi saudara harus tahu firman Tuhan, jangan nggak tahu. Amin, saudaraku. Amin. Kadang kan kita merasa hebat kali sebagai hamba Tuhan. Ini bisa doakan. Tapi kadang saudaraku, kalau orang yang kita doakan pun nggak percaya, dia nggak bisa menerima kesembuhannya. Itu makanya layani, supaya dia pun bisa percaya. Iya, memang kehendak Tuhan menyembuhkanku. Memang Tuhan mau menyembuhkanku. Dia sudah tergantung di kayu salib, menanggung segala penyakit. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyembuhkanku, menanggung segala penyakitku 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus, aku sekarang sudah sembuh. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Begitu caranya. Begitu juga dalam hal saudaraku, saya akan segera selesai. Dalam hal kemakmuran. Amin. Amin. Saudara harus ambil tanggung jawab saudara. Pertama apa? Kerja. Saudara harus bekerja. Makanya saudaraku, saya nggak suka ngasih sama pengemis. Kenapa? Pengemis itu nggak kerja, mau dapat uang banyak. Nggak saudara lihat tasnya yang besar itu. Nanti penghasilan 300-400 ribu satu hari. Pulang naik mobil. Cicip katanya. Saudara cari 50 ribu pun susah. Saya pernah saudaraku sama kawan saya duduk-duduk. Lalu ada datang pengemis, dikasihnya uang. Saya bilang, kenapa kau kasih? Saya bilang, kau yang buat dia malas. Saya bilang. Coba nggak ada yang ngasih, karena harus dia kerja saudara. Firman Tuhan bilang, kalau nggak bekerja jangan makan. Saudara jangan biasa nganggur lama-lama. Jangan biasa main-main ke rumah orang sering-sering. Itu kalau Alkitab bilang meleter namanya. Amin. Amin. Apalagi yang ibu-ibu yang sudah tua, jadi teladan. Kalau saudara sering-sering ke rumah orang, akhirnya gosip, ngomong-ngomongnya nggak perlu, nyampuri urusan orang lain. Orang juga punya kerja, orang pun bisa benci sama saudara. Firman Tuhan bilang jangan sering-sering datang ke rumah saudaramu, nanti dia benci sama. Kawan ini lagi banyak kerjaku, datang terus. Cari kerjaan, amin. Tak ngopek-ngopek sayur kah, atau ngopek bawang kah, metik cabai kah, penting ada penghasilan saudara. Yang kedua, saudaraku, cintai pekerjaan saudara itu. Haleluya. Kalau saudara kerja di satu tempat, anggap saudara yang punya usaha itu. Lalu saudara berpikir, apa yang bisa kubuat untuk memajukan usaha ini? Anggap saudara tokenya. Amin. Dulu saudaraku, waktu kami jualan di Setiabudi, saya kasih masukan sama mama saya. Mak jual, beli apa, bikin Coca-Cola. Terus apa lagi? Aqua galon. Kasih masukan, amin. Saudara pun demikian. Saudara cinta pekerjaan saudara. Saudara suka bekerja itu. Lalu kerjakan sungguh-sungguh. Seperti kepada Tuhan, bukan pada manusia.
Haleluya. Haleluya. Kalau nggak mau disuruh-suruh, nggak usah kerja sama orang, kerja sendiri. Saya tipe orang nggak suka pula disuruh-suruh, saudara. Makanya saya nggak kerja sama orang. Amin. Waktu saya di Jambi, saudaraku, saya jualan pulsa keliling. Saya jualan koran sendiri, keliling. Nggak ada yang ngatur-ngatur saya. Haleluya. Ini jangan nanti saudaraku, ya udah kita kerja sama orang, kita pula yang ngatur. Kerja sungguh-sungguh. Amin. Jangan bikin malu orang Kristen. Inilah orang Kristen ini, malas sekali. Kalau kumpul ngomong-ngomong. Jangan seperti itu. Malu kita. Pokoknya kalau orang Kristen, kalian tirulah orang Kristen ini. Jujur, rajin. Pernah saya baca kisah saudaraku mengenai ada satu kepala suku. Kepala suku saudaraku, jadi ada anggotanya bertengkar sama satu orang Kristen, berselisih mengenai sesuatu. Lalu saudaraku ditanya kepala suku ini, betul nggak demikian? Lalu saudaraku, anggota sukunya bilang, yang orang Kristen itu yang bohong katanya. Saudara tahu apa kata kepala suku itu? Kau yang bohong, orang Kristen nggak mungkin bohong. Halo? Haleluya. Saking percaya yang enggak, ini selidikinya apa masalahnya, saudara. Dia hanya bilang, kau yang pasti bohong itu. Orang Kristen nggak mungkin bohong. Amin. Jadi jangan pula sekarang kebalikannya. Nggak mungkin orang Kristen bicara jujur kan, itu berbahaya. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara unggul di pekerjaan saudara, unggul. Apa maksudnya unggul? Kalau bisa saudaraku, saudara datang paling cepat, pulang paling lama. Ronaldo kan ditanya apa kesuksesannya. Ronaldo, dia datang paling cepat latihan, pulang paling lambat. Enggak heran saudaraku, sampai sekarang masih dipakai dia. Amin. Sore diberkati. Mari kita berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya.